Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kita masuk yang pertemuan ke-6. Ini ya, produk protein rekombinan. Sebetulnya ini nanti parameter mikro dan mutu, tetapi memang bahasanya sangat sedikit. Jadi mungkin ini nanti singkat saja, kita cuma bahas mengenai beberapa kontaminasi yang bisa ada di produk protein rekombinan ya. Ya, produk-produk DNA rekombinan tadi ya. Yang kedua, nanti penyimpanan dan handlingnya bagaimana? Ini lebih ke praktis. Jadi sebetulnya ini hanya pengetahuan umum saja, dan secara garis besar memang malah sudah disampaikan sama Bu Lia kemarin, Mas. Itu saya cuma melengkapi saja di sini ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama, oke, untuk pendahuluan. Jadi teman-teman membuat obat dan membuat berbagai bahan itu kan pasti tidak akan 100% murni atau bebas dari cemaran. Nah, untuk produk biosimilar juga sama, dan malahan untuk produk biosimilar itu pemurniannya cukup memusingkan, ribet, karena harus dijaga dari mulai bahan bakunya hingga sampai di produknya, handlingnya, bahkan sampai ke penyimpanannya. Nah, itu yang cukup memusingkan. Oleh karena itu, kita bisa lihat ada beberapa macam cemaran yang dapat terjadi. Baik itu sebetulnya parameter mikrobiologinya, atau mungkin ada beberapa hal lain yang di luar aspek mikroorganisme. Jadi kita masuk yang pertama, ada virus. Ya, ya, yang pertama adalah cemaran virus. Nah, virus bisa menjadi salah satu cemaran yang ada di produk teman-teman. Ya, dan ini cukup potensial ya, karena kultur sel itu, ya teman-teman bisa baca juga, itu merupakan suatu kultur sel hidup. Dan virus kalau ketemu dengan sel hidup, dia senang karena virus memang mencarinya host, yaitu inang sel hidup, dan dia akan bisa melangsungkan atau bereplikasi dengan bantuan sel hidup tadi. Nah, beberapa virus yang di sini contohnya parvovirus ya, memiliki periode laten yang lama dalam tubuh sebelum efek klinisnya muncul. Maksudnya gimana? Maksudnya uh, pada beberapa kasus memang kita harus eliminasi virus ini. Nah, kasus yang memang kita harus eliminasi itu karena salah satu bahayanya ya, itu contohnya adalah virus. Ya, dia mungkin pada pemakaian pertama, kedua belum terlalu terlihat, akan tetapi nanti efek klinis dari virus ini akan muncul setelah pemakaian yang lama. Nah, tantangannya adalah karena ini virus, maka konsentrasi dan ukuran dalam produk yang telah kita buat itu, virus ini sangat rendah ukurannya dan konsentrasinya, sehingga tidak mudah terdeteksi. Oleh karena itu, kita butuh beberapa cara pemurnian. Ya, kita lihat tabel ini, beberapa cara untuk menginaktivasi virus yang ada di produk kita. Nah, kategorinya di sini contohnya kita bisa inaktivasi dengan cara pemanasan, pasteurisasi, ya, kemudian kita radiasi juga bisa, ya, kita lakukan dehidrasi, kemudian sampai penggunaan spesifik pendenaturasi. Gitu. Nah, metode yang di atas itu eh, penggunaannya itu bisa dilakukan, tetapi di sini teman-teman juga harus memastikan bahwa penggunaan metode tersebut tidak merubah mutu produk yang kita buat, ya. Tuh, karena adanya pemanasan, radiasi dan lain-lain itu, apalagi kita tambahkan agen penetrasi, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap produk. Sehingga kita harus pastikan bahwa produk kita nanti itu, atau metode yang kita gunakan, sebisa mungkin tidak mempengaruhi mutu dari produk
biosimilar atau produk biologis. Kemudian metode yang sebetulnya disukai di sini ya, banyak digunakan itu filtrasi ya. Di sini konsepnya dia menfilter virus. Kemudian kromatografi. Kromatografi di sini yang banyak ada beberapa ya, ada ion exchange dan lain-lain, tapi yang cukup populer itu ion exchange kromatografi. Oke, presipitasi juga bisa. Oke, yang populer tapi dua itu. Kemudian yang kedua, bakteri. Bakteri jelas karena kita menggunakan sel bakteri, atau enggak harus sel bakteri sih ya, tapi beberapa sel bakteri. Nah, eh, selain virus, kita juga bisa mendapatkan cemaran ini karena kadang-kadang memang lingkungan yang tidak steril ya, tidak aseptis itu bisa menyebabkan kontaminasi pada saat proses pembuatan. Kok tiba-tiba ada bakteri lain yang berkembang biak bersama dengan bakteri atau kultur yang sedang kita produksi. Nah, itu bisa terjadi. Nah, karena itu salah satu pemecahannya adalah kita harus lakukan produksi dengan kondisi yang betul-betul aseptik. Harus dijaga higienisitasnya, bahan bakunya juga kita harus apa namanya, sterilkan sebelum kita gunakan supaya mencegah kontaminasi dari bakteri ini. Kita juga bisa tambahkan antibiotik ke dalam kultur, akan tetapi ini kurang disukai karena di sini juga teman-teman harus pastikan bahwa antibiotik pasti pengaruh ya. Cuma kita harus menjaga dan memastikan bahwa penambahan antibiotik ini nanti tidak akan mempengaruhi mutu produk. Nah, itu yang harus kita pastikan. Makanya ribet, kurang disukai. Kemudian pemurniannya dari produk kita sebetulnya di sini lebih sederhana dibanding dengan virus karena biasanya dengan filtrasi dengan ukuran 0,2 mikrometer atau lebih kecil. Oke. Ini tentu metode salah satu dari banyak ya metode yang bisa digunakan. Kemudian pirogen ini produk toksin dari suatu mikroorganisme yang secara khusus dapat menyebabkan demam. Ini memang suatu endotoksin dari bakteri gram negatif. Nah, manusia itu sensitif terhadap si pirogen ini, bahkan di konsentrasi rendah gitu ya. Dan juga ya, teman-teman bisa baca lah ya, dapat menimbulkan respon demam yang kuat dan eliminasinya juga lebih rumit karena ya, namanya ini ya, pirogen endotoksin itu variasi sekali. Kemudian untuk salah satu cara pencegahannya itu bahan atau sarana sebelum digunakan biasanya dilakukan depirogenasi dulu. Nah, ini teman-teman yang industri yang senang di sini karena mereka nanti mainannya sama ini. Nah, biasanya dilakukan di suhu lebih tinggi gitu ya, sampai 180 derajat Celcius. Kita pakai oven yang ini panas kering. Ya, bukan panas basah, tapi panas kering. Kemudian untuk pemurnian produk kita biasanya lakukan dengan kromatografi. Di sini lebih ke ion exchange untuk menghilangkan endotoksin bermuatan negatif. Oke, untuk DNA seluler selanjutnya ya, tadi ada virus, bakteri, pirogen. Sekarang ternyata DNA juga bisa menjadi cemaran, padahal kita gunakan DNA gitu ya. DNA yang bagaimana maksudnya? Bahwa penjelasannya adalah ketika khususnya sel mamalia ya ini. Jadi ketika kita lakukan proliferasi secara terus-menerus dari sel-sel perbanyakan gitu ya, maka bisa terjadi salah satunya adalah onkogen. Onkogen ini apa? Onkogen itu yang dibawa dalam fragmen DNA ya, yang nanti bisa jadi cemaran, itu adalah gen yang berpotensi menyebabkan timbulnya kanker. Gitu. Nah, uh, ini masih dalam pembelajaran atau penelitian ya. Tingkat seberapa aman cemaran ini boleh ada itu masih dipelajari, tapi untuk saat ini itu persyaratannya adalah maksimal dalam produk boleh itu ada itu 10 nanogram per dosis setiap
glikosilosis, gitu ya. Nah, kita bisa lakukan penghilangan dari cemaran ini yang pertama dengan penggunaan radioaktif. Radioaktif itu ya, teman-teman tahu senyawa radioaktif karena dia bisa dideteksi. Itu kita inkubasikan ke sel sebelum produksi. Maka ketika nanti sudah jadi produk, sel-sel atau beberapa produk yang memang fragmen ini berkaitan dengan zat radioaktif tadi yang di situ dia itu spesifik terhadap adanya onkogen itu akan terdeteksi sehingga kita bisa lakukan analisa. Kalau dia ada, kemudian kita proses untuk pemurnian. Kemudian metode lain basisnya adalah PCR. Ya, tapi yang metode yang pertama itu ya penjelasannya yang lebih ini mudah. Kemudian ini DNA ya. Kemudian selanjutnya heterogenisitas N dan C terminal. Maksudnya suatu kita kan punya suatu protein ya. Kita produknya protein. Itu ada N dan C terminal. Kalau protein kan ada ujung N dan ujung C. Nah, pada DNA rekombinan itu sebetulnya dapat terjadi berbagai macam hal. Dapat menghasilkan produk protein yang sesuai yang kita inginkan, tetapi dalam lain kasus juga terjadi eh, apa namanya hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah terjadi heterogenitas atau N-terminal dan C-terminal ini berbeda antara satu produk protein dengan lainnya. Ada yang berbeda. Nah, pengaruhnya karena apa? Salah satunya adalah karena memang ada enzim-enzim dan sebagainya yang ada dalam kultur itu. Contohnya protease ya yang disekresikan oleh sel itu dia secara tidak langsung dapat memotong uh, bukan atom apa sisi akhir N terminal dan C terminal dari produk kita gitu. Banyak. Nah, perbedaan di sini itu dapat mengakibatkan yang pertama proses purifikasi dan karakterisasinya menjadi lebih sulit karena strukturnya sudah berubah ya, tidak seperti awal gitu. Kita punya produk samping ibaratnya. Kemudian struktur sekunder atau tersier protein yang kita kemarin bahas mengenai dari satu dimensi menjadi ketika kita lihat secara tiga dimensi itu terlihat struktur tersier atau tersier dari satu protein. Nah itu apa namanya akan berpengaruh terhadap itu sehingga aktivitas biologisnya juga pasti terpengaruh. Sehingga yang ketiga juga ada imunogenisitas karena ketidakseragaman tadi. Nah, ini mirip tadi ya. Kemudian perubahan konformasi di sini ya, protein-protein yang dihasilkan oleh DNA rekombinan itu tidak seluruhnya 100% pasti menjadi senyawa protein yang kita inginkan. Ya tadi ya punya eh, apa namanya struktur seperti ini terjadi proses pemotongan lalu nanti juga ada glikosilasis seperti ini itu akan merubah konformasinya dia harusnya gimana malah jadi beda sehingga perubahan konformasi ini itu bisa mengakibatkan uh, hasil yang tidak kita inginkan intinya kayak gitu ya ini yang konformasi. Kita lanjut singkat ya glikosilasi jadi untuk khususnya sel mamalia kita ketika melakukan produksi protein rekombinan itu biasanya ada proses glikosilasi. Glikosilasi itu menempelnya apa ya? Gula itu pada protein yang kita buat ya. Di sini modifikasi yang terjadi pasca proses translasi itu. Nah, uh, secara in vitro itu sebetulnya kurang bagus karena dia bisa mengurangi efektivitas dari atau efikasi. Tetapi secara in vivo ternyata ada manfaatnya. Tetapi uh, sampai sampai yang saya ketahui saat ini memang kita cukup sulit untuk mengontrol adanya glikosilasi ini gitu. Oke. Jadi glikosilasi salah satu parameter yang dapat terjadi.
Nah, sebagai contoh ya, ini cuma contoh aja. Darbepoetin, eritropoietin ya, ini salah satu yang untuk apa kemarin anemia atau apa ya. Itu awalnya dia memiliki kandungan 40% karbohidrat. Nah, pada pembuatan yang lain itu ternyata terjadi apa namanya, ada kandungan 80 dia sampai 80% karbohidratnya. Ya, sehingga didapatkan hasil secara in vivo-nya itu di sini bisa berpengaruh dia terhadap waktu paruh yang makin panjang. Waktu paruh itu ya ibaratnya gini, yang sudah dapat farmakokinetik harusnya sudah tahu ya. Tapi semakin apa ya, ini aja lihat ya. Setelah pemberian intravena, eritropoietin itu kerjanya 8 jam. Akan tetapi setelah ketika kita berikan darbepoetin itu dia bisa sampai 25 jam, memperpanjang waktu ininya kerjanya. Itu pengaruh glikosilasi. Oke, cemaran mungkin seperti tadi aja. Lalu selanjutnya penyimpanan dan handling atau uh, handling. Saya bingung bahasa Indonesia apa ya. Oke, penyimpanan untuk produk biologis ini kita simpan di uh, freezer. Salah satunya vaksin ya. Nah, di sini contohnya ada vaksin. Kalau di gambarnya, di freezer itu kita taruh di uh, suhu rekomendasi. Rekomendasinya adalah 2 sampai 8 derajat Celcius, tidak kurang dan tidak lebih, ya, tidak boleh sampai membeku. Kondisi yang ideal adalah hanya boleh kita simpan produk biologis, jangan dicampur dengan yang lain. Pisah ya, pisahkan dengan produk yang lain. Kemudian produk dengan ED paling cepat simpanlah di posisi yang paling enak diambil atau paling pertama diambil atau paling depan atau paling atas gitulah ya. Itu ini pengaturan aja. Kemudian gunakan pengukur suhu ya, dan harus terkalibrasi dan rutin pantau suhu penyimpanannya. Nah, ketika tadi sudah disimpan ya, kemudian akan didistribusikan atau mungkin dari pabrik ke rumah sakit gitu kan. Nah, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus kita jaga pada saat proses pengiriman, baik itu dikirim ke pabrik ataupun ke departemen dalam rumah sakit misal atau ke pasien. Kalau pengiriman yang pertama, eh, apa namanya, ini lebih ke distribusi ya, itu dari misal dari pabrik. Jelas kita perlu wadah yang harus terisolasi atau insulasi dari panas, dia bisa menjaga kalor atau panas di dalamnya supaya stabil dan kita pakai espek gitu ya. Tapi ke produk biologis kita tidak boleh kontak langsung dengan aspek sehingga kita juga perlu apa namanya batasi. Contohnya kita kasih bubble wrap atau apa itu. Pokoknya jangan kontak langsung untuk menghindari uh, nge-freeze atau membeku. Berikan label yang jelas, simpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian kita boleh kirimkan hanya pada supplier, bukan supplier, distributor yang memang mereka sudah terbukti bisa mengendalikan suhu saat pengiriman, nggak asal gitu ya. Kemudian jika ada terjadi tanda pembekuan, ya tadi kan kita sudah pisahkan tuh antara aspek dengan yang aspek tuh yang S itu ya, S beku. Kalau di produk biologis kita terlihat, wah kok ada tanda-tanda membeku, itu jangan digunakan. Nah, yang kedua, transfer antar departemen atau ke pasien lah ya. Kita bawa misal untuk skala kecil, kita bisa gunakan thermal bag. Ya intinya sama ya, dia untuk uh, menjaga suhu di dalamnya agar tidak berubah. Kemudian boleh dilakukan hanya dalam jumlah yang kecil, tidak boleh banyak gitu, jumlah banyak. Kemudian thermal bag ini memenuhi persyaratan bahannya kuat, cukup besar untuk menampung ya, baik produk biologisnya juga produk aspeknya ya, produk aspek maaf, aspek yang untuk mendinginkan tadi ya, dan dia juga harus bisa menjaga suhu. Kemudian ketebalan minimalnya 30 sampai 80 nanometer. Bahan kuat jelas, mampu melindungi isi jelas gitu ya, harus dapat ditutup dengan rapat, itu jelas sudah. Oke, hindari kontak langsung vaksin, di sini vaksin ya contohnya, dan
untuk produk-produk biologis lainnya, kalau kita pakai produk biologis tertentu, dengan aspek lagi-lagi tolong hindarkan kontak langsung. Kita harus kasih pembatas gitu. Kemudian sama seperti penyimpanan yang pertama ini. Jadi thermal bag itu nggak boleh diisi yang lain kecuali hanya produk Anda, produk kita, produk biologis. Nggak boleh ditambahi ada paracetamol, ada obat-obat lain itu tidak boleh. Hanya boleh produk biologis. Oke. Yang terakhir, waktu rekomendasi ketika kita memakai thermal bag, ya kita operasional menggunakan thermal bag itu maksimal 4 sampai 6 jam. Jadi harus diukur kita kalau sudah mendekati 4 sampai 6 jam ya berarti sudah harus selesai gitu ya atau harus dikembalikan lagi ke penyimpanan. Oke, jadi mungkin sederhana aja ya ini cuma teknis-teknis praktis ketika penyimpanan karena memang penyimpanan yang tidak sesuai itu sangat mempengaruhi produk biologis. Tapi secara umum ya, ini kecuali dinyatakan lain karena tidak mungkin ada beberapa produk yang memang tidak mempersyaratkan harus se-strict ini gitu. Tetapi uh, secara umum produk biologis itu penyimpanannya seperti ini. Oke, sekian terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk UAS ya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.